Jadi kalau sholat raweh atau witir sebelum sholat isya, maka dihukumi tidak sah. Bismillah, la hadadana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walidika wa watina wa watika wa watul muslimin. Kafatan am. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waktuha utawi waktune salat raweh iku baina salatil isya'i ing dalem antarane salat isya wa tulu'il fajri lan metune fajar. Sampun niki terakhir wonten. Jadi waktunya salat raweh itu yaitu di antara salat isya dan keluarnya fajar shadiq, bukan di antara waktunya sholat isya, antara sholat isya dan fajar shadiq. Artinya sholat raweh itu harus setelah sholat isya, seperti halnya sholat witir. Jadi kalau sholat raweh atau witir sebelum sholat isya, maka dihukumi tidak sah ya. Faslun utawi iki iku fasal wasyara itu sholati utawi piro-piro syarate sholat qabla dukhuli ing dalem sadurunge mlebu to manjing via ing dalem sholat iku khamsatu asya'a 5 piro-piro suwiji-wiji. Jadi pindah fasal, yaitu fasal menerangkan syarat-syarat sebelum masuknya mengerjakan sholat, yaitu ada 5 syarat-syarat sebelum melakukan sholat, itu ada 5. Wasyurutu utawi syurut iku jam'u syartin jama'i lafadz syartin wa huwa utawi syartin syarat lughatan ing dalam coro bahasa utawa lughat iku al-alamah tetenger tondo. Wa syar'an utawi syarat ing dalam coro syariat iku ma perkara tatawaqqafu kang dadi kandhek apa sihhatus sholati sae salat kandhek alaihi ing atase ma walaisa lan ora ana apa sema iku juz minha saking salat. Di salat secara bahasa tanda syarat secara bahasa yaitu tanda al-alamah. Secara syar'i yang dibahas ini secara syar'i yaitu suatu yang mana menjadi sholat tergantung terhadap sesuatu tersebut. Sahnya sholat tergantung terhadap sesuatu tersebut. Manakala sesuatu itu tidak dilakukan, sholat tidak sah. Jadi sekali lagi ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi, itu suatu yang sahnya sholat tergantung terhadap syarat. Jadi bisa syarat sholat itu sah kalau memang melakukan syarat sahnya sholat. Walaisa juz'an minha, dan syarat itu bukan juznya sholat, karena suatu yang harus dilakukan untuk orang sholat itu ada di luar sholat, ada pas sholat. Kalau di luar sholat itu namanya syarat. Kalau di dalam sholat namanya rukun. Lah rukun itu termasuk juznya sholat. Lah syarat ya juga harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan pengaruh terhadap keabsahannya sholat. Dan syarat itu bukan termasuk sholat di luar sholat.
Asyartu utawi syarat wa jalan kejaba bihadzal qayyidi kelawan ikilah qayyid apa arruknu rukun fa innahu mongko sak temene rukun iku juz minas sholati saking salat. Beda halnya dengan rukun. Kalau rukun termasuk juznya salat, takbir, rukuk dan seterusnya itu juga harus dikerjakan, tapi ada di dalam salat. Kalau syarat di luar salat. Asyartu utai syarat al awwalu kang awal iku taharatul a'dha'i sucine piro-piro anggota minal hadasi saking hadas al aswari kang cilik wal akbari lan kang gede indal kudrati ing dalem nalikane mampu utawa kuwasa. Syarat yang pertama untuk mengesahkan sholat yaitu anggota badannya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar kalau memang mampu. Jadi kalau memang mampu, kalau tidak mampu ya enggak. Artinya amma faqidut tahuraini anapun utawi wong kang kesepen anapun utawi wong kang kesepen alat suci loro iku fa sholatuhu mongko utawi salate faqidut tahuraini iku shahihatun sah ma'a wujubil i'adati ing dalem sertane wajibe baleni. Jadi tadi diterangkan bahwa orang sholat itu syaratnya bisa sah harus anggotanya suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kalau memang tidak ada alat untuk dibuat sesuci, artinya air dan debu, ya apa tidak sholat, tetap harus sholat. Ya apa, sholatnya juga sah, tapi wajib mengulangi. Jadi wajib mengulangi. Itu yang namanya sholat lihurmatil waktu. Jadi sholat lihurmatil waktu itu ya sholat dengan tanpa bersesuci, termasuk itu ya. Jadi karena tidak ada air, tidak ada debu, maka tetap harus sholat tiap waktu. Waktu itu tidak boleh dikosongkan dari sholat. Makanya sholatnya lihurmatil waktu ya. Lihurmatil waktu. Terus nanti wajib mengulang. Jadi loh, berarti sholatnya ya apa itu? Apa sah apa enggak sah? Seperti ya yang pertanyaannya Pak Huda ya waktu di musola dulu itu begini. Fala yalzamu min kauniha sahihatan antakuna maghniyatan al-qada. Tidak serta-merta sholat sah itu cukup tidak ngotok, tidak serta-merta. Contohnya apa? Ka sholatil mutayammimi bi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma fa inna sahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Contohnya, orang tayamum karena tidak ada air, tapi tempat itu biasanya ada air. Kemudian nggak ada air, ya apa? Tayamum. Terus ya sholatnya sah, tapi wajib i'adah. Begitu. Jadi tidak serta-merta kalau sholatnya itu sudah sah, apa cukup nggak usah qadha, tidak seperti itu. Bahkan sah sholatnya, tapi tetap wajib qadha. Contohnya seperti orang yang sesucinya pakai tayamum, tapi tempat di situ itu di rumah itu mungkin orang yang di rumah tidak bepergian, itu biasanya ada air. Nah, maka sesucinya pakai tayamum, maka sholatnya sah, tapi nantinya wujubul i'adati alaihi. Beda halnya bi khilafil mutayammim bi mahallin la yaghlibu fi wujudil ma. Beda halnya
Kalau orangnya sholat pakai tayamum, memang tempatnya itu memang nggak ada air memang. Ya apa? Fa innahu la tajibu alaihil i'adah. Maka tidak wajib i'adah. Karena ya bagaimana mau mengulang barang yang nggak ada air, ya debu itu sudah. Sampai 1 kilo. Betul, kemarin itu sudah. I'adahnya terserah waktunya. Maksudnya? I'adah itu Mengulangnya nanti jika ada air, betul. Kalau ada air. Waktu kapan saja. Kalau iya, kalau nggak ada air ya nggak ada. Ya. Biasanya memang ada air, kok mau dalam satu saat ya mungkin cuacanya, musimnya berubah seperti sekarang ini ya. Nggak menentu sehingga kok tidak ada air. Di Sengon ini biasanya banyak air kan gitu ya. Kok tiba-tiba nggak ada air dengan kriteria kemarin itu. Akhirnya bagaimana? Sholat tayamum. Nanti ini tetap wajib mengulang. Sholatnya ya tetap sah. Tapi wujubul i'adah. I'adah itu qadha berarti. Qadha. Jadi dilihat dari ini, fayal zamu min kauni salat tughni anil qada antakuna sahihatan. Jadi salat itu ya, bisa tidak mengkodok kalau memang sah. Tapi tidak bisa dibalik. Kalau sah apa tidak wajib kodok? Tidak bisa dipastikan. Jadi belum bisa dipastikan kalau sah itu tidak wajib kodok, tidak. Sama kodok kan beda. Kalau bab ini sama kodok memang. Kalau i'adah yang kemarin i'adah itu sholat itu begini, kita setelah sholat zuhur bisa mengulangi sholat zuhur lagi, itu i'adah namanya. Sholat pertama ya memang walaupun nggak diulang ya nggak apa-apa, kita tetap bisa begitu itu. Kita setelah sholat jenazah kok ono sing imami mana? Ya iku kok sing imami. Boleh ikut. Itu ada batasnya seperti kemarin saya terangkan dari situ. Berapa kali gitu lah. Ya ingat saya. Itu i'adah namanya. Kalau ini i'adah dalam arti qadha. Qadha ini, ya. Nah, makanya sah kok wajib qadha? Makanya tadi itu fala yalzamu min kauniha sahihatan an takuna maghniyatan anil qadha. Ya. Maka bukan berarti kalau sholatnya itu sah, sudah cukup tidak dikodok. Walaupun sah, masih wajib kodok. Ada, seperti apa? Tadi itu sholatnya orang yang tayamum pakai debu di tempat yang biasanya ada air. Tuh. Sampun ya. Fa'in wajadahu fil waqti. Tadi kalau memang air, artinya orang sholat tidak ada air, tidak ada debu. Kalau ada air, maka wajib sholat secara mutlak, kapan saja. Kalau debu, ya. Fa in wajadahu fil waqti a'ada bihi. Kalau memang ada debunya itu, ya, masuk waktu, baru wajib i'adah. Ya. Wa in wajadahu ba'dal waqti fala yu'idu bihi biha. Jadi kalau setelah waktu ya, setelah lewatnya waktu, maka tidak wajib mengulangi sholatnya atau mengkodok sholatnya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, syarat sahnya sholat itu yang lebih mudah.
sucinya anggotanya orang yang sholat dari kedua hadas kecil dan besar. Wa taharatun nafs najsi lan wa taharatin najsi. Wa taharatun najsi lan suci saking najis. Alladzi kang la yufa kang ora den sepuro apa andu najis utawa alladzi fi saubin ing dalem pakaian wa badanin lan ing dalem badan wa makanin lan panggonan. Fi saubin ing dalem pakaian wa badanin lan badan wa makanin lan panggonan. Jadi yang nomor 2 syaratnya orang sholat itu anggota badannya harus suci dari najis. Apanya yang harus suci dari najis itu? Pakaian, badan, dan tempatnya. Pakaian itu yang dipakai. Artinya yang gandeng dengan kita, walaupun tidak dipakai. Itu pakaian namanya. Apa contohnya? Kita sholat kok dicancang tampar, ya. Tamparnya dimasukkan ke tempat yang najis, di mana? Di sana, di jauh di sana, ujung-ujungnya ke WC, maka tidak sah sholatnya, karena itu termasuk membawa itu pakaian. Kalau tidak gandeng dengan kita, tidak. Contoh, sajadah kita bukan gandeng dengan kita, tapi kita injak, ya. Sajadahnya ada najisnya, cuma kalau kita sholat, anggota kita tidak tersentuh kepada najisnya, nggak apa-apa. Walaupun najisnya banyak. Beda kalau sajadahnya digandeng dengan sarung kita, termasuk itu. Serban, pakaian yang panjang, katakanlah seperti pengantin itu, ya. Pakaian pengantin biasanya kan panjang, ujungnya sana ada najisnya. Jangankan itu bola, bola itu? Ya bola. Bola, ya, diikat ke kaki atau ke pakaian kita, terus ujung-ujungnya menyentuh barang yang najis, ya najis. Tapi kalau tidak digandeng dengan kita, seperti bumi, tikar, karpet, sajadah yang kita injak, walaupun ada najisnya, pokok tidak menyentuh anggota kita, sholatnya tetap sah. Jadi bagaimana hukumnya orang sholat sajadahnya itu najis? Dilihat, kalau najis semua ya nggak bisa, artinya rata semua nggak bisa. Katakanlah kena kencing, cara mensucikannya keliru, ya yang najis semua. Beda halnya kalau sajadah di tengah-tengahnya ada najisnya, cuma kalau sholat kita tidak menyentuh itu, pakaian kita juga tidak menyentuh, nggak apa-apa. Walaupun baunya menyengat dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Itu di pakaian. Terus badan juga begitu. Badan yang berhubungan dengan sholat, otomatis kaki, ya, lutut, tangan, batuk, ini bisa sujud. Walaupun di tengah-tengah ini ada kotoran najisnya, kita pakai sholat bisa, asalkan tidak rata. Kelihatan najis kotak sekian ini najisnya. Kita sholat di situ menghadap sana, tapi waktu rukuk, sujud dan lain sebagainya tidak menyentuh ini, ya nggak apa-apa. Itu. Terus tempatnya juga begitu, ya. Harus suci. Tempat yang ditempati untuk sholat, ya. Ketika kita berdiri, ya kakinya, tempatnya kaki. Ketika kita sujud, ya tempatnya lutut. Ketika kita lutut ini jaduk, ya tangan, gitu. Itu. Seperti sholat jenazah itu, walaupun di bawah sepatu ke bawah sandal kita itu ada najis, terus kita nginjak sandalnya atasnya itu suci, kan nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai nggak boleh. Nah, makanya kalau sholat jenazah, kalau jamaahnya meluber keluar, nggak cukup biasanya di dalam masjid, nggak cukup, atau di rumah
terlalu sempit rumahnya, akhirnya sholat jenazah bisa di luar karena sholat jenazah gak pakai rukuk, gak pakai sujud. Makanya di luar, berdiri saja di luar. Tapi dengan catatan sandalnya diinjak. Nah, kalau yakin sandalnya suci ya nggak apa-apa. Kalau yakin sandalnya suci ya. Kalau sudah berjalan dari rumah ke sini, ya jelas itu sudah menyentuh apa-apa itu nanti. Ya. Jadi caranya dilepas, tuh gini. Loh, walaupun di bawahnya ini ada kotorannya, nggak masalah karena tidak menyentuh langsung ke kita. Dan ini tidak langsung kita bawa. Kalau begini dimasukkan, berarti memakai tadi itu, termasuk saup tadi itu. Gitu.